Hello. Hi. Mm, I'm just have an idea. I, I've just got I've just gotten an idea. So the previous story I made that I'm getting bored now. I want to talk about boring. Jadi tadi kan bukan bahas sih, kayak bikin story tentang kebosanan. Jadi sekarang mau ke kampus psikologi ya. Random aja nih. Kampuspsikologi.com, jadi pusat edukasi psikologi, mendefinisikan kebosanan dari kacamata psikologi. Setelah kuliah online sore ini, aku tiba-tiba merasa bosan, bukan karena setiap hari belajar psikologi, tetapi bosan merasa capek. Nah loh, kok bisa begitu? Nggak tahu juga ya sebenarnya, tetapi gegara itu aku langsung kepikiran, ini kayaknya curhat ya. Eh Oke, jadi sampai di mana tadi ya? Em, Kebetulan ada ide, jadi mau bahas tentang mendefinisikan kebosanan dari kacamata psikologi. Setelah kuliah online sore ini, ini kayak cerita ya, jadi kayak blog gitu mungkin ya. Setelah kuliah online sore ini, aku tiba-tiba merasa bosan, bukan karena setiap hari belajar psikologi. Dia tahu dari mana setiap hari belajar psikologi itu bukan salah satu alasan dia merasa bosan. Tahu dari mana dia? Tetapi bosan merasa capek. Nah loh, kok bisa begitu? Gak tahu juga ya sebenarnya. Tetapi gegara itu aku langsung kepikiran untuk menulis tentang kebosanan dari sudut pandang psikologi, mulai dari definisinya hingga alasan kita bosan. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Definisi kebosanan. Jadi, apa definisinya menurut teori kebosanan psikologi? Nah, ini teori-teori ya. Kebosanan dapat diidentifikasikan sebagai keinginan. By the way, ini yang nulis typo ya, koreksi ya. Didefinisikan. Oh, nampaknya gue yang agak jelibet bacanya, tapi dia benar penulisannya. Oke, kebosanan dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan aktivitas yang menarik yang tak terpenuhi. Ini kata Eastwood ya, EDAL 2012. Secara detail, Eastwood menjelaskan kebosanan sebagai keadaan. Eastwood ini by the way seorang pakar ya, pakar psikologi kayaknya. Oke. Secara detail, Eastwood menjelaskan kebosanan sebagai keadaan aversif atau enggan yang terjadi saat tidak mampu melibatkan perhatian internal atau eksternal, terfokuskan pada fakta bahwa kita tidak mampu melibatkan perhatian dan partisipasi dalam kegiatan yang memuaskan. Yang ketiga itu menyalahkan lingkungan atas keadaan enggan mereka. Oke. Kalau lagi bosan itu rasanya kayak waktu jadi lambat, entah karena apa, tetapi 10 menit seolah terasa seperti 1 jam. Pernah merasa begitu? Biasanya sih, refleks kita kalau bosan ya cari hiburan. Nah, itu gue banget tuh. Nonton anime. Mungkin. Atau olahraga ya. Nge-gym, angkat dumbbell, lifting, powerlifting, whatever. Yang buat kalian bahagia, hiburan ya terserah. Mungkin bisa bermain game, buka Instagram, scrolling Instagram, TikTok, atau cari ribut di Twitter. Belum pernah coba sih, mau coba lah nanti. Namun kebanyakan tindakan kita hanyalah solusi jangka pendek dan bahkan bisa membuat kita semakin bosan. Namun bagaimana perasaan bosan bisa diukur? Skala-skala kebosanan kerap kali menggunakan valence dan arousal untuk mengukur jenis kebosanan seseorang. Colombetti Giovanna, gimana bacanya? Colombetti Giovanna 2005 menjelaskan istilah valence, dijelaskan karakteristik positif dan negatif dari aspek sebuah emosi. Oke. Sedangkan istilah arousal berkisar dari tenang hingga gelisah. Studi milik Gowetz, Frenzel, Hall, Ned Pekrun, dan Lipanovic. Kayaknya dari Rusia ini ya. Dari Rusia atau Slovakia gitu. Namanya itu khas banget dari sana ya, Lipanovic 2013. Menjadi dukungan empiris terhadap jenis-jenis kebosanan yang diusulkan oleh Gowetz dan Frenzel 2006. Jenis-jenis kebosanan. Kebosanan juga dibagi dalam 5 jenis berdasarkan tingkatan valence dan rangsangan.
Rangsangan. 1. Indifferent boredom dengan tingkat valence positif yang minimal dan diselingi arousal yang minim. Jenis ini cenderung tenang, memiliki sikap menarik diri, dan acuh tak acuh terhadap sekitar. 2. Calibrating boredom. Tingkat valence negatif jenis ini lebih tinggi daripada indifferent boredom, tetapi memiliki tingkat arousal yang rendah. Kebosanan ini membawa cenderung merasa tidak yakin, tetapi terbuka terhadap perubahan suasana atau distraksi atau selingan. 3. Itu searching boredom. Tingkat valensnya masih lebih tinggi daripada indifferent boredom, tetapi memiliki tingkat arousal yang lebih tinggi. Jenis ini kerap kali membawa rasa kegelisahan dan mengejar perubahan suasana ataupun selingan secara aktif. 4. Reactant boredom. Sesuai dengan namanya, tipe kebosanan ini tingkat valence negatif dan arousal yang tinggi. Jenis ini juga memiliki motivasi yang tinggi untuk meninggalkan kondisi bosan. 5. Apathic boredom. Berbeda dengan tipe lainnya, jenis yang ini memiliki karakteristik afektif